bagaimana saya melakukan transfer knowledge ya, pengetahuan saya, keahlian saya pada anak-anak. Soto kare rasanya seger. Hai subscriber. Awalnya terlalu lucu, akhirnya membuat channel YouTube ini bukan karena masalah keinginan untuk mendapatkan penghasilan atau keinginan untuk menjadi YouTuber nomor 1 atau YouTuber yang bagaimana, enggak. Tapi lebih pada karena kebutuhan saya sebagai orang tua ya, yang 2 tahun yang lalu yang kurang lebih itu ketika anak-anak sudah mulai masuk SD, mereka terutama pada waktu itu yang barat ya, bicara udah mulai tentang hologram, Pak, hologram gini. Loh, kamu dengar dari siapa? Dari Google loh, Pak. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus paham ini dunia digital ini seperti apa, karena dalam idealisme saya sebagai orang tua, saya harus bisa mendampingi. Maka kemudian kita membuat website, membuat channel YouTube untuk memahami bagaimana sih kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini bekerja. Lebih ke situ ya. Kemudian berkembang juga untuk latihan buat anak-anak untuk memahami media, berapa persen benar, berapa persen kebohongan dalam media, atau bagaimana membuktikan apa yang mereka lihat di media itu benar atau tidaknya, dengan terjun langsung terlibat dalam pembuatan konten-konten yang kemudian kita upload di channel Terah Lucu. Ketika kita membuat channel, tantangannya adalah, wah ini channel kita temanya apa? Karena untuk fokus pada satu tema itu berat ya, karena sebagai orang tua saya kadang-kadang bekerja, kalau saya bekerjanya kan freelance ya. Jadi kalau ada kerjaan, saya bisa pergi keluar kota untuk jangka waktu yang bisa lama. Atau kalau tidak ada pekerjaan ya kita ngurus anak ya, berangkat sekolah, pulang sekolah itu antar jemput, terus beli makan, atau kadang-kadang menemani mereka bermain, karena di dalam bermain itu kita juga parenting ya, artinya pendidikan kita berikan. Artinya dengan bermain anak-anak belajar untuk berhitung, memperhatikan, mempertimbangkan, berspekulasi, belajar berani, solidaritas, saling membantu, kakak beradik. Itu saya sebagai orang tua ikut bermain dengan anak-anak dalam rangka itu memasukkan pelajaran-pelajaran itu. Jadi tidak hanya bermain ya bermain, tapi mereka juga ada belajarnya. Jadi kreativitas dibangun, solidaritas dibangun, kepedulian dibangun, perhitungan dibangun, sehingga anak-anak bisa berkreasi seperti ini. Misalnya baju-baju Barbie ini, ketika anak-anak melihat di YouTube tentang Barbie berganti pakaian, kemudian mereka juga berpikir mereka ingin Barbie mereka juga berganti pakaian. Dan syukurnya mereka tidak meminta pada orang tua untuk dibelikan baju-baju Barbie, mereka membuat sendiri dari baju-baju mereka yang sudah kekecilan, dipotong-potong kemudian dibuat ya ala kadarnya. Tapi bukan masalah kebagusannya, tapi kreasinya, kreativitasnya, kemudian usahanya, itu yang menjadi indikator bahwa parenting kita ya, pendidikan kita yang di lapangan itu ternyata bermanfaat. Anda bisa lihat di video-video kita yang di awal-awal mungkin, yang akhirnya video kita itu tanpa tema karena kesibukan dan sebagai orang tua. Maka
Kemudian channelnya adalah ya apa yang kita hadapi sehari-hari sebagai keluarga. Ketika kita nonton pertunjukan, ya pertunjukan itu jadi konten kita. Ketika kita sedang ada pesta, ya pesta itu konten kita. Ketika kita memancing, ya memancing itu konten kita. Ketika kita sedang memasak, membuat kue, maka konten membuat kue. Atau ketika kita sedang olahraga pagi, kontennya olahraga pagi. Atau ketika kita sedang berlibur, kontennya adalah liburan. Jadi tidak ada tema yang khusus. Sejak awal saya sudah mendapatkan info dari teman-teman yang saya ajak diskusi ya, bahwa kalau tidak fokus pada satu tema, YouTube akan kesulitan untuk mengkategorikan kemudian mempromosikan channel kita. Pertimbangan saya itu urusan YouTube, saya nggak mau mikir itu. Saya lebih mencari manfaat-manfaat lain dari ber-YouTube ini bagi anak-anak. Mereka juga belajar tentang dunia digital, belajar fotografi, belajar videografi, belajar ngedit, membuat animasi. Beberapa ada kita upload di channel Rahlucu ya, Anda bisa cari. Jadi kita tetap membuat konten, upload. Ketika memberi makan ayam kita upload, mencari rambutan, mencari buah-buahan di sekitar, menanam tanaman-tanaman, panen ketelas tanpa ada tema yang jelas memang. Tapi intinya sebenarnya bagaimana saya melakukan transfer knowledge ya, pengetahuan saya, keahlian saya pada anak-anak. Cuman memang kita tidak jelaskan ya ini begini. 1-2 video saya mencoba memberikan itu karena mencoba untuk meraih viewer yang lebih tapi mungkin karena itu butuh waktu yang lama, jadi mungkin kurang banyak. Jadi hanya beberapa saja video yang kita jelaskan kenapa ini begini. Misalnya ketika memancing di sungai atau mencari ikan, apa yang terjadi antara kakak beradik, kita kurikulumnya apa sih permainan ini, itu ada yang kita jelaskan. Tapi kebanyakan dari 550-an ya, memang kita hanya membuat video aja. Di situ saya sendiri juga di situ belajar bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence-nya YouTube itu bekerja sehingga video kita ada yang ditonton ya. Dan proses seperti kita misalnya kita juga sudah mulai transisi, dan kita juga menggunakan teknologi yang lebih ya ala-ala lah. Jadi misalnya kita butuh alat-alat yang lebih canggih, ini jangan lupa belajar. Kita juga seperti ini misalnya, ini konten kita ya, bisa dilihat jumlah viewernya sangat sedikit. Jadi dan awal-awal kita juga framingnya kacau, kemudian goyang, itu sering terjadi ya, karena saya sendiri juga kadang-kadang malu di depan umum buat video. Tapi terakhir Anda bisa lihat kita udah mulai percaya diri ngevlog di resto, di tempat wisata, atau di jalan-jalan. Itu proses ya, proses setelah 2 tahun, setelah 500 upload video, masa tidak muncul keberanian, tidak muncul kreativitas. Kita juga sudah mulai framing, anak-anak juga kreativitasnya tumbuh. Meskipun ketika anak-anak kemudian sadar kamera,
mereka malu di depan kamera, mungkin ya karena sadar ini sadar kamera, mereka sudah mulai berkurang untuk tampil. Tidak seperti ketika awal-awal ketika mereka belum sadar kamera, mereka begitu ekspresif. Tapi kreativitas anak juga tumbuh seperti tadi saya cerita ini, baju-baju Barbie ini. Dan kita juga kita mengejar 1 juta subscriber ya, jadi support dari Anda semua akan sangat berguna bagi channel Trah Lucu ya, untuk mencapai 1 juta subscriber ya. Jadi subscribe, share. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang dimengerti, boleh sampaikan di kolom komentar, tulis apa, bagikan pada teman Anda. Yang penting do it, learning by doing, jadi belajar sambil melakukan. Dan yang kita pelajari kalau Trah Lucu, karena memang dari awal kita motifnya adalah untuk memahami dunia digital ya, era internet ini, kita belajar banyak di situ. Atas subscribe-nya, atas share-nya, saya ucapkan burung terkuku, burung cendrawasih, matur thank you, terima kasih. Buah duku rasane legi, sampai ketemu.